Menjulur, letoy, menjuntai akan kita bahas secara tuntas dan bagaimana penanganannya. Pendek ya, kayak pendek. Sering disebut witurah, widuri putih tulang merah. Ini yang akan saya lakukan adalah, tahu nggak rahasianya apa? Rahasianya, kita mulai dari terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Halo teman-teman, jumpa kembali di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Sesuai dengan judul, saya akan membahas yang banyak dijumpai masalahnya oleh ibu-ibu penghobi aglonema. Apakah itu? Aglonema kita mengalami tangkai yang panjang, menjulur, letoy, menjuntai, lalu warna aglonemanya daunnya juga memucat. Nah ini di depan saya ini adalah Cochin Paramruae. Kemudian saya merasa kok, mungkin perasaan saya kali ya, tapi kayak warnanya agak pucat, tetapi tangkai daunnya juga menjuntai panjang. Kenapa bisa demikian? Di video ini akan kita bahas secara tuntas dan bagaimana penanganannya. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai selesai pokoknya. Teman-teman, ini Cochin Paramruae. Sudah saya rawat beberapa waktu. Dan lihat kondisinya. Daunnya agak memucat, tangkainya panjang menjulur. Kenapa bisa demikian? Nah, sebelumnya saya ingin membahas tentang hakikat tanaman. Hakikat tanaman itu, setiap tanaman pasti membutuhkan cahaya matahari. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk fotosintesis. Artinya sari-sari makanan yang disedot oleh akar kemudian masuk ke tubuh tanaman menuju daun itu dimasak dengan bantuan cahaya matahari yang disebut dengan fotosintesis. Itu sering ya pelajaran dulu dari SMP, SMA itu selalu ada di situ. Nah, makanya secara naluriah, tanaman itu ketika dia tidak mendapatkan cahaya, dia akan menjulur menuju pada cahaya. Dan kondisi inilah yang dialami oleh Cochin Paramruae milik saya. Cochin ini saya tempatkan di tempat yang teduh di belakang sana. Tuh, di sana ya. Itu kan teman-teman sering lihat ya, ada di sana. Dan di tempat ini memang lebih teduh. Makanya selalu setelah treatment, pisah anakan, pisah induk, repotting dan sebagainya sebelum mendapatkan cahaya langsung itu saya tempatkan di sana. Karena teduh ya, sampai seger, baru seger nanti baru bisa mandi cahaya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selain itu, ketika kurang cahaya, dia selain menjulur juga dia akan menunjukkan apa? Daun-daun hijaunya lebih banyak. Ini kan daun-daun hijaunya lebih banyak. Ini klorofilnya. Kenapa? Karena ketika kurang cahaya dia membutuhkan lebih banyak cara untuk bisa memasak. Tentu dia akan memunculkan secara alamiah warna-warna hijau. Klorofil ibaratnya apa ya? Saya akan menyediakan banyak kompor nih. Karena cahayanya sedikit gitu kan. Maka dibanyakin aja hijau-hijaunya muncul. Makanya kalau teman-teman pengen mendapatkan warna yang cerah, ngejreng, merahnya menyala, itu ketercukupan cahayanya juga harus bagus. Nah ini saya contohkan. Saya punya Mahaseti. Mahaseti ini awal saya beli itu tangkainya panjang menjulur. Lihat kan, ini masih ada sisanya ya agak panjang, tetapi sudah tidak menjuntai lagi, dia ada agak tegak. Setelah saya tempatkan di lokasi yang berlimpah cahaya, tetapi sesuai dengan kebutuhannya ya, 15-35% lah. Lihat, tangkainya kecil, pendek ya, tangkainya pendek, ya kan? Kemudian warna merahnya juga keluar nih, karena dia sudah cukup banyak kompornya sedikit aja, sudah ada cahaya masuk, jadi mereka bisa memasak makanan tuh dengan enak dan nyaman, istilahnya kayak gitu. Warnanya juga lebih cerah, ngejreng. Contoh satu lagi. Nah ini kalau sering disebut witurah, widuri putih tulang merah, rare item. Koleksian juga harganya relatif masih mahal untuk saat ini. Nah ini lihat tangkainya, tangkai yang lama itu masih agak panjang.
ya kan? Tetapi setelah mendapatkan cahaya yang berlimpah, dia tangkainya pendek nih, lihat, ya kan? Dan warnanya lebih cantik. Yang dulu hijaunya banyak, ini hijaunya agak sedikit, pinknya lebih kelihatan, lebih tebal bandingkan dengan yang ini. Ini adalah daun-daun lama ya, daun lama lebih kecil kan, daun-daun baru lebih besar, warna merahnya ngepingnya lebih bagus dan lebih cemerlang. Ini saya tidak menggunakan lap daun, kilap daun, enggak. Ini alamiah, inner beauty dari dalam. Gitu teman-teman. Lalu bagaimana Mas kalau sudah terlanjur, tangkainya sudah menjuntai, nggak karuan, nggak sedap dipandang? Ya udah, dinikmatin aja itu. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, diubah juga nggak bisa, atau mau dipotongin, sayang kan. Tetapi kita bisa mengupayakan untuk daun-daun yang baru. Nah, daun-daun yang baru ini bisa kita upayakan nanti tumbuhnya tangkainya lebih pendek misalnya. Yaitu dengan apa? Satu diantaranya dengan menempatkan di lokasi yang tepat yang berkecukupan cahaya. Itu yang pertama. Nah, lalu apa yang akan dilakukan Mas dengan ini? Ini yang akan saya lakukan adalah saya akan meremajakan. Tentu treatmentnya seperti apa saya belum tahu karena saya belum membongkar potnya saya bongkar dulu, saya cari tahu dulu akarnya bagus nggak, ada masalah perakaran nggak dan sebagainya. Nah teman-teman ini kelihatan rimbun ya, ini lihat, keren, kokoh ya kan, nggak menjuntai. Tahu nggak rahasianya apa? Rahasianya saya tali lah. Ya kan, saya tali. Ini kali kalau saya lepas ada yang kesana. Jadi memang biar kelihatan cantik ya kan, nggak kelihatan dari luar karena talinya tersembunyi di sini. Kira-kira ada yang sama nggak sama saya, kayak saya, ya kan? Ternyata ditali biar kelihatan cantik. Sama, ini saya tali. Nah makanya ini akan saya bongkar. Di dalamnya akan seperti apa? Kita lihat bisa nggak diremajakan, kalau mau dipisah-pisah ya bisa-pisah, atau tetap ditanam aja bagus cuma dipisah 1-2 dan saya nggak tahu seperti apa. Kita bongkar dulu ya. Ini karena potnya besar banget, media tanamnya banyak banget ya. Ini yang saya ketuk-ketuk potnya. Aduh, kita lihat. Aduh. Oke. Kita lihat posisi potnya di sini. Akarnya. Dengan daun segini, akar segini ya menurut saya kurang begitu bagus ya, tapi lumayan lah. Jadi ini masih satu bonggol ya teman-teman, ini memang satu bonggol. Coba kita lihat ketika kita copot ya, talinya kita copot, teman-teman akan tahu kondisi nyatanya. Nah ya kan. Ada yang kesana kemari nggak jelas. Teman, tadi sempat saya rendam di larutan Antrakol dan P1 ya, biar agak seger. Sekarang kita mulai treatment. Nah ternyata ini tadi kan rumpun ya, rumpun saya hitung kan rumpunnya 6, ada satu yang cuma nempel, jadi dia kayak ditempelin, bukan bagian dari rumpunnya. Nah ini sudah saya pisah. Permajaannya gimana? Nanti akan saya potong. Nah, ini bonggolnya terlalu panjang ya, bonggol bawah ini, jadi separuh-separuh lah akarnya juga. Yang atas masih dapat, ini bisa meremajakan lagi, ini bisa menumbuhkan tunas baru seperti itu. Jadi meremajakannya dengan cara seperti itu. Demikian dengan yang ini, saya taruh dulu ya. Yang ini nanti, ini karena kepanjangan sekali, saya coba untuk pot yogurt yang tinggi. Tetap aja nanti segini itu nanti dia mentiung-mentiung ya, paling nggak segini. Nah segini nanti akan saya potong bonggol bawah sini. Nah otomatis kan yang ini jadi baru lagi. Ini dia yang bonggol lama, dia akan menumbuhkan tunas baru. Kemudian yang baru ini kan otomatis seger lagi, tentu saja dengan cara ditutup luka yang bagus, benar tidak memungkinkan terjadi infeksi dan sebagainya, memicu spot merah atau bakteri dan sebagainya. Seperti biasalah standar ini. Jadi permajaan yang saya lakukan adalah dengan memotong bonggol bawah separuh, setengahnya. Kita lakukan ya. Teman-teman, kita mulai potong ya. Ini sudah saya bersihkan dengan alkohol 70%, alkohol medis. Nah ini otomatis ketika dipotong tengah nanti dia bisa pisah-pisah, tapi saya nanamnya saya grouping. Kita mulai dari
saya pastikan tidak ada mata tunas yang kepotong. Oke, satu dulu ya, sini dulu ya, coblos tengah, set. Oke, nah satu potong, coblos lagi. Oke, dua, coblos lagi. Oke, empat, satu lagi. Lima. Oke. Maaf ya, jatuh. Kita lihat ada yang memungkinkan kena spot nggak, harus dicuci dulu. Bonggol bawah sudah saya potong, saya pastikan ini bersih semua ya. Nah, semoga nanti saya tanam di pot bisa memunculkan banyak anakan. Oke. Ini sudah saya potong tadi, kondisinya juga bagus ya. Ada spot merahnya, siap ditanam. Nah, ini daun-daun yang lama yang sudah letoy-letoy akan saya kurangi dulu supaya berubah jadi remaja. Namanya juga permajaan ya, biar jadi remaja lagi. Hasil akhirnya. Jadi yang ini tadi bukan lagi rumpun ya teman-teman, karena batang bawah sudah dipotong sehingga dia berdiri sendiri-sendiri. Sebutannya grouping. Nah, ini kenapa saya grouping? Karena udah penuh ya kandangnya. Sebenarnya pengen sendiri-sendiri, pot sendiri gitu kan, tapi tempatnya nggak ada, ya udah. Dan saya lebih suka kalau kelihatan rimbun gini kan, asik. Sekarang semakin cantik setelah menggunakan pot yang lebih tinggi. Kemudian ini tadi yang memang sudah pisah ya, dan total jadi 4 pot. Yang 2 pot ini adalah bonggol tadi 4 rumpun. Bonggolnya saya tanam sendiri, dan yang ini tadi paruannya satu ini. Oke, cukup sekian konten kali ini, permajaan Cochin Paramruai. Semoga bermanfaat untuk Anda, menginspirasi. Kita doakan ya, semoga tumbuh sehat dan segar, beranak pinak semakin banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.